Jadi di sini sebenarnya di awal ya sangat mudah saja, yaitu pasti bahasnya tentang ini aja kan. Kemarin itu intinya kan cuma di sini. Nah di sini itu, ini cara gedenya gimana sih? Oh gini. Oh bisa. Oke, sebenarnya cara mainnya gitu ya, cara melihatnya itu sangat simpel. Jadi setiap paragraf ini tadi, setiap paragraf ini itu pasti terdiri, nomor satu ada ini, ada topic sentence, yang kedua ada supporting sentence. Cuma itu saja. Tapi supporting sentence ini nanti variasinya macam-macam, bisa dia modelnya kayak contoh, kayak apa. Yang jelas supporting sentence ini mendukung kepada penjelasan topic sentence main idea, itu aja. Concluding ini optional, nggak harus ada gitu ya. Nah ini saya menduga nanti ujian kita itu dibagi satu lembar ya, satu lembar bacaan. Kita kita analisis ini sama analisis yang kemarin per klausa sampai per kata itu. Saya mengkiranya seperti itu kayaknya. Tapi yang jelas kira-kira seperti itu prediksinya. Tapi cuma ini yang penting. Nah, ketika kita lihat ke konteks yang kemarin ya, yang di yang di soal itu, kita ke soal deh sekarang biar cepat, biar enak. Soalnya mana? Nah, di sini ini kan sebenarnya ketika kita mengerti bahasanya, artinya ngerti terjemahannya aja gitu, pasti kita akan mengerti isinya. Masalahnya cuma di situ aja pemahamannya itu. Misal kemarin yang dibahas nomor 1 ya, berbeda orang spend their weekend in a different way. Jadi berbeda orang itu menghabiskan weekend mereka di dalam bermacam cara gitu ya, bermacam cara. Kan intinya cuma di bermacam cara ini saja kan. Bermacam caranya ini kan kata kuncinya, ya. Beberapa dari mereka enjoy pergi ke gunung untuk mendaki, ski, atau cuma relaksasi saja gitu kan. Terus ini berarti ketika sebuah kalimat selanjutnya setelah titik itu kok mendukung terhadap ide awal, itu pasti dia supporting sentence-nya si ini, pasti dia supporting sentence-nya si different way. Tapi ketika penjelasannya lompat, pasti enggak, pasti bukan supporting sentence. Misalnya yang kedua ini kan, water skiing is much difficult than snow skiing. Ski air itu lebih sulit daripada ski yang di salju itu. Kan ini beda kan, nggak menjelaskan different way-nya. Jadi ini pasti ditolak nih. Aku kasih merah aja ya. Ini pasti beda nih. Ini bukan itunya, sorry. Karena itu jadi masuk perbandingan ya, water skiing is much difficult than snow skiing. Sebenarnya bukan perbandingan, sebenarnya itu perlu dibuang, gitu, perlu dibuang. Ya maksudnya tidak masuk ke different ways itu. Benar, itu aja sih. Terus ini ada kalimat lain. Yang lain, prefer itu menyarankan, lebih menyarankan untuk pergi ke pantai untuk menikmati ya aktivitas pantai dan get santan itu apa sih artinya juga oke. Nah ini berarti masih masuk ke different way-nya kan, ya kan? Different way dari ke gunung ke ini gitu ya. Jadi ini masih masuk. Berjemur santan. Oh ya berjemur santan. Biasanya juga agak asing gitu kan, sebut mau ketawa. Iya, aku juga baru ketemu ini wordnya. Terus ini lanjutannya, beberapa yang lain bekerja sangat keras selama seminggu. Beberapa juga dapat pekerjaan yang lebih rileks, nggak keras gitu. Berarti kan ini penjelasannya beda ya. Kalau penjelasannya beda ya udah berarti dia bukan gitu. Kita kan main aja di sini kan. Still other masih dari mereka itu suka untuk nyantai, yaitu nyantai di rumah dan baca buku yang bagus. So, berarti ini masih masuk ke yang pertama gitu. Sebenarnya ini cuma kajian awal sebenarnya ya, supaya kita nanti ketika menulis tesis itu logikanya nggak lompat gitu kan. Kadang kita nulis lompat ya gitu ya.
ini biar nggak lompat. Nah, kayak gitu tuh cuma sebagai analisa aja. Jadi main idenya ada di spend their weekends in a different ways ya. Main idenya terus supportnya apa aja kan, kemarin tuh dia bikin kayak bagan gitu kan ya. Oh iya, ini gitu sih. Ini apa namanya? Ya, Di sini ada topik. iya itu. Topiknya sama limiting statement. Ya. Baik. Topiknya yang tadi, topiknya itu banyak orang tulis. Aku pakai ya. Biar betul, kelihatan. Aja deh. Topiknya itu ini, berbeda orang spend their weekend ini, ya kan? Limitingnya different ways. Nah, tapi different ways itu kan nggak ada jumlah 1, 2, atau 3-nya ya. Jadi berapa aja boleh. Tapi asalkan different way itu yang dijelaskan itu, oh aku pergi ke mall, nonton bioskop, aku main PS, aku cari pasangan misalkan, spend their weekend gitu. Itu masih menjelaskan. Asalkan masih menjelaskan ke sini, masih masuk, gitu ya. Kalau enggak ya nggak masuk. Ini kita bahas satu-satu sampai selesai atau gimana? Ya udah bahas aja, takutnya tiba-tiba Ustaz Amir suruh nomor 3 ya kan, jadi dia kayak di Mbak Ajeng, hati-hati tuh yang jarang-jarang komen terditunjuk. Iya, oke. Ini yang kedua, saya terjemahkan dulu. Dahulu kala. Tadi nomor 1 topiknya different people spend their weekend. Terus apa? Different ways itu sebagai limiting apa tadi? Limiting apa tadi ya? Limiting. Terus itu kan limiting statement. Terus ada kan di soalnya itu kan di atasnya itu ada the circle on place in the topic. Itu maksudnya? Itu maksudnya itu. Ya, tingkatlah kata kunci gitu ya. Oh kata iya. kunci itu berarti ya, ini berarti gue bedain lagi pakai warna apa ya, enak ya, satu warna red. Nah ini kata kuncinya, oh ini masih cocok nih, ya kan? Ini cocok, pergi ke gunung, ini pergi ke pantai, ini oke, enjoy di rumah masih cocok, tapi yang lain kan nggak cocok nih, gitu. Ya cuma di gambar-gambar gini aja sebenarnya. Sorry. Udah gitu aja sebenarnya. Gitu lah pokoknya cara-caranya. Nah, kita mulai lagi yang nomor 2 ya. Oke, nomor 2. Dulu di Yunani drama Yunani? Inggris bukan Greeks? Greeks itu Yunani. Oh Yunani. Dulu di Yunani drama memainkan peran penting di kehidupan laki-laki. Nah berarti di sini ini berarti aku gambarin lagi. Topik sentence-nya ini, drama memainkan peran penting. Itu topik sentence-nya, oke. Terus, topik sentence. Topiknya doang. Terus limiting sentence-nya. Tadi limiting sentence apa bukan namanya? Lupa deh. Oh, limiting statement. Ya, limiting sentence. Limiting statement-nya di kehidupan laki-laki, gitu. Jadi pokoknya setelah ini kita ekspektasi bahwa di sisi mana sih drama itu memainkan peran penting itu di kehidupan laki-laki, gitu ya. Nah, sekarang ke yang kedua nih, coba kita lihat. Tragedi Yunani dan komedi Yunani adalah pusat daripada kehidupan di Yunani kuno. Berarti kan nggak masuk ini, nggak menjelaskan drama, juga nggak menjelaskan laki-laki. Citizen kan bebas, bisa perempuan juga kan. Berarti ini nggak masuk nih. Sama yang keren aja, ini nggak masuk nih.
during the Middle Age, di zaman Siap. Middle Age itu pertengahan artinya, dan pertengahan. Bible stories, cerita-cerita di Bible were acted out in churches, diceritakan di gereja. And wandering companies of labor. Berarti ini jelasin Bible juga ya? Berarti gak jelasin drama kan? Berarti dia coret During the aja. Middle Age. Iya. Pada pertengahan kali maksudnya ya? Iya, masa pertengahan. Gak masuk kan berarti? Oke, kita lanjut ke selanjutnya. William Shakespeare lived during the Elizabeth period. Apa hubungannya dengan drama, ya kan? Masuk, William Shakespeare bukan drama. Enggak, William Shakespeare itu ahli bahasa yang mengubah susunan bahasa Inggris. Tapi dia bukan Bukan drama dia. Dia ngubah, kalau kita bicara masalah akademik gitu, Shakespeare itu mengubah susunan bahasa Inggris supaya revolusi bahasanya itu gitu intinya. Jadi dia gak masuk nih, masih gak masuk, ya kan? Terus ini lagi bahasa Inggris berubah sedikit gitu ya. Sejak waktunya Shakespeare gitu ya. Nah ini gak masuk juga nih, ini nyeritain Shakespeare, gak nyeritain di atas gitu kan. Gitu ya. Terus kita ke paragraf selanjutnya. In modern times, drama is brought directly into people's home through magic of television. Nah ini kan ceritanya drama memainkan peran penting ya di kehidupan laki-laki, tapi di zaman Greeks, zaman Yunani kuno. Nah ini kan drama dibawa, kan? Ini kan masa sekarang nih dengan magic of television. Berarti kan jelasin magic of televisionnya. Berarti ini nggak masuk juga ini, gitu ya? Nggak masuk semua kayaknya. Jadi. Terus televisi juga menawarkan orang-orang seperti itu, seperti quiz juga dan bermacam pertunjukan gitu. Ini ngejelasin televisi nggak masuk juga, jadi salah semua. Berarti bukan semua, berarti topik utamanya bukan itu. Iya, kayak gitu ya. Ini bisa jadi yang salah ini atau yang ini gitu. Iya. Bisa nanya nggak? Boleh, silakan. Paragraf bahasa Inggris itu topik utamanya harus ditaruh di awal. Iya. Itu aturan bakunya. Betul. Jadi di penulisan form pokoknya yang dia harus depan, ya kan? Main aja di depan. Kalau Indonesia kan bisa 3 tuh, bisa di tengah, di belakang. Tapi kalau Inggris baku paten udah gak bisa ditolak, wajib di depan. Wajib itu ya? Wajib di depan. Kalau nggak dosa dong. Kalau enggak itu dikritik habis tuh di tulisan. Aku pernah cobain atau revisi gitu. Misalkan aku nerbitin jurnal itu gitu. Jadi harus ikut standar baku di Inggris. Tapi kalau kenapa? Oh ya, enggak. Ada orang lewat. Terus. Tak kasih contoh bentar. Tapi kalau di penulisan saya, kalau udah ke jurnal internasional ya, itu jadi 1 itu main idea, 2 supporting sentence, 3 tesis, dan supporting sentence-nya untuk tesis, 4 antitesisnya apa, 5 conclusion gitu. Agak variasinya agak banyak. Tapi kalau untuk paragraf yang simple, itu cuma butuh main idea, supporting sentence, example, gitu aja. Selesai. Kalau kayak misalnya yang dibilang nggak nyambung itu, ini bentuknya karena dalam soal ujian aja gitu ya? Kayak gitu? Ya karena ini latihan ya, Oh gitu. Berarti emang ini salah, disalah-salahin gitu ya? Ya, emang sengaja, karena di awal itu kan ini kan. Paragraf di bawah ini kandung tense gitu. Yang tidak clear gitu kepada main idea, udah dirancang gitu ya Mak. Oke. Terus gambarlah gitu, yang irrelevan tuh coret aja gitu, kayak gitu. Ini tes kita. Iya. Oke. Jadi intinya cuma pemahaman bahasanya, pemahaman vocabulary-nya itu yang paling penting tuh sebenarnya di bahasa Inggris tuh. Kalau grammar nggak terlalu penting juga sih. Yang penting tuh ini paham maksudnya. Oke. Sekarang kita ke yang ketiga ya. Ini sampai habis satu persatu gak apa-apa tak?
Tadi yang nomor 2 itu udah fix apa ide pokoknya itu yang Iya, iya. apa? Artinya yang Nah, iya. salah semua. Pertanyaannya itu yang dari mulai titik ya, kan ada degree, studies, bla bla bla, terus sampai terakhir television also offers people such things as quiz and variety. So itu saling berkaitan nggak? Kalau bisa, aku sih belum menerjemahkan ya, karena ini belum menerjemahkan. Berkaitan nggak sih kalau kita membiarkan yang kalimat pertama itu? Tak kasih contoh ya, misal gini, ini mumpung malam Jumat ya, dan aku ada tulisan kok. Misal gini, aku pakai ide, ini yang bahasa Indonesia, mungkin untuk memudahkan ya. Bentar, aku kasih tulisan apa ya awalnya ini? Bla 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 bla. Tahu, 2 faktor. Kenapa apa ya yang lebih bagus ya? Kenapa Hermes? Bukan, Jepang. Apa sih merek apa? Request merek dong. Oh, 2 faktor. Korek. Saya milih Rolex misalkan. Ini main idenya ya. Atau bisa dibalik, misalkan apa namanya, bentar, kok macet, bentar, kok macet. Kita memilih ini kali calon pasangan hidup itu. Contoh kan, bentar, macet. Kalau macet baca taut mas. Ada yang ganggu nih dari luar. Bentar. Atau gini, Istighfar. saya memilih, misalkan main idenya, saya memilih jam tangan Rolex karena 2 faktor, kayak gitu, dibalik aja katanya ya. Terus yang pertama, aku milih karena dia rupawan. Kira-kira masuk gak ini? Kan gak masuk ya? Secara bahasa pendapat ya. Iya kan? Terus ini lanjutannya, faktor ini menjadi penting karena disadari atau tidak, hal ini memberikan kontribusi pada kesetiaan pada pasangan. Ini ke Rolex enggak kan ya? Coret aja kan gitu. Terus selanjutnya, karena kapasitas keilmuannya, hubungannya Rolex dengan ilmu kan gitu kan. Jadi ini salah semua nih. Itu pada orang mau bunuh diri. Itu gitu. Harusnya kan ini sesuai kan, faktor pertama, karena dia melambangkan, karena Rolex melambangkan sebuah status sosial gitu. Nomor 2 karena cukup murah buat kantong saya, misalkan gitu ya. Itu baru. Tapi kan ini nggak masuk nih. Jadi seperti yang di sini tadi, yang ditanyain drama, bagaimana dia itu punya peran penting di kehidupan laki-laki zaman Greek itu tadi, kok penjelasan kemana-mana nggak jelas. Berarti yang salah itu yang ininya semua nih, nggak salah semua ini, gitu ya. Jadi kita belajar fleksibel, misalnya salah gitu kan. Biasanya kita terpaku kan, kalau di atas ada yang benar, berarti di bawah kira-kira ada satu yang benar kira-kira, tapi nggak juga. Saja biasanya orang Inggris itu. Sekarang yang ketiga ya, inovasi meskipun secara praktek dan estetik sering ditolak oleh masyarakat umum gitu ya. Ketika di eksperimen bentar, ini kok ini statement enggak. Inovasi itu baik secara praktek dan estetik sering ditolak oleh masyarakat umum. Nah, berarti ini topiknya itu inovasi. Nah, limiting sentence-nya sering ditolak oleh masyarakat umum ini. Berarti kan nanti menjelaskan kenapa sih inovasi itu ditolak gitu ya, sering ketolak gitu. Nah, itu pasti jelasnya ke situ ya. Kalau di luar itu berarti nggak menjelaskan. Coba kita lihat lagi di paragraf selanjutnya nih. Ketika eksperimen awal di bidang penerbangan, ya, banyak orang berkata jika Tuhan menghendaki manusia untuk terbang, pasti Dia akan memberikan sayap, gitu ya. Nah, ini kan sebuah penolakan kan ya, sebuah penolakan terhadap inovasi, gitu kan ya. Nah, ini berarti masih masuk nih.
Ini masih masuk, kita kasih warna oranye. Karena ini penolakan, cuma memang katanya agak jelimet gitu ya. Terus The Wright bersaudara ini kan yang nyiptain pesawat ya. Wright bersaudara menciptakan penerbangan engine pertama yang lebih berat daripada pesawat di tahun 1903 di Kitty Hawk, itu nama tempat North Carolina. Nah, berarti ini nggak menjelasin, ini menjelasin Wright-nya itu, menjelasin Wright made the first powered flights gitu. Jadi ini nggak masuk nih, tak kasih warna merah nih, karena ini nggak menjelasin penolakan yang terjadi di masyarakat terhadap sebuah inovasi gitu. Kita kalimat selanjutnya, even today, bahkan sekarang, there are many who strongly object the modern art and music. Ini malah jelasin musik, ya kan, as being nothing more than splashes of paint and hawking hearts. Ini apa namanya, idiom, uslub dalam bahasa sana itu. Hanya sebuah coretan tinta dan apa namanya, apa sih hawking hearts itu, hawking hearts. Pokoknya gitu lah, itu ya, idiom aja tuh. Nah ini nggak jelas ini. As being nothing more than species. Bentar. Ini inovasi. Oh enggak inovasi nih. Nah ini coret aja nih, bukan. The painter, pelukis Picasso, well-known masterpiece, apa namanya? Apa itu masterpiece itu apa sih? Itu loh, apa karyanya yang paling terkenal gitu. The Three Musicians is done selesai primarily in blues and bronze. Apa sih? Is done primarily in blues and bronze. Ini jelasin Picasso ini, jelasin Three Musicians-nya ini. Berarti ini nggak masuk juga nih. Intinya gitu. Jadi yang masuk cuma satu tadi tuh, yang di atas doang. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Lanjut atau gimana? Memang harus ngerti satu ya, apa namanya, vocabulary. Berarti yang kuning itu apa namanya itu? Kemudian apa? Yang kuning ini kan menjelaskan seperti. Yang kuning ini kan menjelaskan contoh penolakannya itu ya. Berarti ini masih supporting sentence karena masih nyambung. Supporting tense. Supporting sentence. Ini menjelaskan seringkali ditolak oleh masyarakat umum gitu ya. Model penolakannya kayak gimana sih? Dulu tuh ketika ada awal ada pesawat diciptakan sebagai inovasi ya, karena dulu belum ada pesawat. Itu orang-orang nyinyir tuh bilang, loh kalau Tuhan mau bikin orang terbang, ya pasti Tuhan ngasih sayap, bukan gue nyiptain pesawat gitu, kayak gitu. Itu bentuk nyinyiran yang menjelaskan hal itu gitu. Nah itu gitu. Enggak. Jadi yang lain nggak masuk. Oke. Nah ini keempat. Ini jelasin dari habis itu gimana? Berapa nomor sih? Ini cuma 5 kok. Terus yang ini juga ada cuma berapa gitu. 4. Lanjut. Gitu aja ya. Editorial itu berbeda dari apa namanya, cerita pemberitaan. Gimana sih bahasanya tuh? Intinya gini, pokoknya di sini menjelaskan bahwa editorial itu berbeda dari pemberitaan yang seperti umumnya gitu. Ininya gitu. Jadi nanti harus menjelaskan bedanya pemberitaan dan yang umum itu apa, pemberitaan itu gimana, yang umum gimana. Redaksi gitu. kali, redaksi itu berbeda. Oh iya. Redaksi itu berbeda dengan other kinds of news story. Ya, gitu. Dengan berita yang baru ya. Nah, dengan pemberitaan yang biasa gitu pokoknya gitu. Nah, berarti kan harus jelasin editorial itu apa, yang news story yang lain tuh kayak gimana gitu. Bedanya di mana sih gitu ya? Editorial itu kayak ini ya, kayak berita yang hot gitu. News yang stories lagi viral. News stories itu kayak berita di TV One kayak gitu ya, berita di majalah, di koran kayak gitu. Tapi kalau editorial itu kayak yang dulu di Metro TV itu loh. Jadi ada sebuah fenomena, pakar diundang, pakarnya ngomong kan gitu ya.
editorial. Iya, pokoknya dia menjelaskan editorial itu berbeda dengan Ya, jenis cerita yang lain, jadi berita yang lain itu berbeda. ini harusnya apa bedanya? Sajiannya maksudnya mungkin sajian ya. Iya. Nah ini S-nya di situ. terus ini selanjutnya, in most regular news di pemberitaan hari umum, it is assumed that no personal opinion are being represented. Nah itu diasumsikan bahwa tidak boleh ada opini personal masuk gitu di pemberitaan yang umum. Nah berarti ini menjelaskan perbedaannya ya. Ini menjelaskan ke news stories. Berarti ini masih masuk nih. Terus newspaper writers are supposed to present the facts of each story in a straightforward and obvious fashion. Penulis berita gitu, harus mempresentasikan sebuah fakta di setiap kejadian itu langsung tanpa ada bias. Tanpa ada bias itu tanpa ada pendapat dari dirinya. Faktanya apa ya wis itu diceritain gitu ya. Jadi ini masih menjelaskan ke apa namanya regular reviews tadi ini ya. Berarti ini masih masuk nih. Ini supporting sentence kedua berarti dari ini. Stories itu. Iya. Nah terus ini ada kalimat lain. Statistik menyebutkan bahwa lebih dari 61 juta koran terjual setiap hari di kota ini. Nggak nyambungan ini ya? Ah ya, nggak nyambung. Nggak nyambung. Nah, ya. Terakhir. Itu kuncinya diterjemah ya? Iya, harus ngerti terjemah sebenarnya. Nggak apa-apa, kan ada Google ini. Ada Google aman, cepat ya. Sama aja. Terus ini tujuan daripada editorial gitu ya. Ini sekarang bahas editorial. Apa yang repot-repot? Tujuan editorial tentu untuk mengizinkan editor untuk memberikan apa personal opini. Nah, berarti bedanya di sini, ya kan? Tadi yang satu nggak boleh, yang ini boleh editorial. Tapi ini masih menjelaskan perbedaan yang di atas kan. Berarti ini masuk nih. Masuk nih. Kalau It is. editorial boleh memasukkan pendapat sendiri. Opini ya. Masih masuk tuh. Terus it is well they tell readers what they think about an issue, who is fault, who is danger. Di sini di mana mereka editorial itu memberikan ngomong ke pembaca apa yang mereka pikirkan terhadap suatu isu, siapa yang bersalah, siapa yang menyelesaikan pekerjaan baik, atau bagaimana situasi itu terjadi atau terimprove gitu ya. Nah itu, berarti ini masih masuk menjelaskan editorial. Ini supporting sentence-nya buat editorial. Masuk nih. Itu selama tidak ragu. Kemudian the person slide to ini ada statement lagi di belakang. Tanpa ragu kemudian Thomas Jefferson membuat sebuah remark itu sebuah asumsi gagasan bahwa lebih bagus menerima berita tanpa pemerintah daripada pemerintah tanpa iya, lebih mudah. Nah ini kan nggak masuk nih, nggak masuk ya? Ini jelasin apa sih nggak masuk? Nah itu dicoret aja. Udah selesai nih. Nah udah selesai. Ada yang perlu ditanyain atau diskusiin? Di topiknya berarti editorial differ. Iya, jadi topiknya itu tak kasih warna biru. Topiknya itu pokoknya jelasin editorial ya. Ini topiknya ya. Topiknya ini, dua ini. Limiting sentence-nya adalah perbedaannya ini. Iya. Gitu ya. Ini topik Indonesia gampang lagi. ini topik, ini limiting statement, sorry. Limiting itu kesimpulan kan ya? Apa? Bahasa Inggris ini. Limiting itu kesimpulan kan? Limiting statements itu cangkupan bahasan. Oh, pembahasan. Batasan. Pembahasan. Cangkupan batasan. Berarti nggak boleh bahas persamaan gitu ya. Kalau di sini bahasnya perbedaan, berarti nggak boleh bahas persamaan. Nah, itu batasan. Gitu. Ustaz Zaki tadi apa?
Kalau Sazaki. bahasa Inggris gini dijelasin gimana juga nggak ngerti saya. Kalau bahasa Indonesia ngerti saya. Ya abis ini ada bahasa Indonesia nya tenang. Aku tadi nulis sedikit. Kalau bahasa Inggris begini karena saya memang nggak tahu artinya sampai sekarang. iya. Kalau saya I and you and I love you saya paham artinya. Ada aja dah. Maaf. Emang kalau Sazaki ngomong tuh pecah rasanya. Statusnya juga dalam Ustaz ya, Masya Allah. Terus gitu kalau Sazaki. Baik, kalau gitu yang nomor 5 tadi udah banyak contoh, silakan jadi PR, gak apa ya. Nomor 5 nih, PR sendiri-sendiri. Nanti suaranya ke Mas Aji ya. Tadi koreksi Iya boleh, ya. boleh, coret-coret aja tuh, boleh. Oke. Jadi Aji besok bisa bikin. Nah sekarang yang di bawah nih, Hanya rencana. lanjut ya. Iya. oke, lanjut. Aduh, kok ada semutnya sih kopiku? Kan kita temenin mas sama semut. Itu suzon aja sama semut. Aku minum biar bergizi. Oke, sebelum ke sini ya, saya ke yang tadi ke Word tadi tuh. Ini kok gak bisa sih di klik A? Aduh, apa ini? Anggap aja ini nggak ada ya ini ya. Masih. Oh lama mirip itu sih Profesor Adam maksud gue. Kita sendiri panik loh. Saya suka bingung mau komen gimana gitu. Kalau lagi bingung gitu. Mau bantuin takut salah. Aku sedikit. Ini tuh masa lagi. Kepingin sendiri sih. Nah, udah bisa dia sendiri, senang sendiri gitu kan. Teladan. Tapi kayak kemarin tuh yang dia pakai Zoom 2 itu harus di ini lagi tuh, harus dikasih tahu lagi karena pasti terjadi lagi begitu. Ini suara siapa ini? Ini bukan suara saya ini. Ya, Ini dalam cara hal anak. ini memang orang berbagi ilmu ya. Kadang-kadang ya dia tahu nggak tahu kita nggak tahu dia tahu. Iya betul. Aku bayangin dia waktu sebelum presentasi itu, mungkin ada hari di mana dia tuh berusaha keras ke Zoom, bagaimana cara share screen. Kan dia baru share screen ketika udah dimulai bahas itu. Video kok bodoh ini Mas Angkul. Dia tanya anaknya marah-marahin, gimana sih kok bisa gitu kan? Kamu bodoh gak sih? Astagfirullah. Oke. Dibalik. Jadi soal yang tadi, balik lagi ya, soal yang tadi yang akan kita bahas itu sama kayak gini. Ini cara nemuin topik sentence. Caranya gimana? Kita lihat di supporting sentence ini sebenarnya mengarah kemana sih, gitu ya? Mengarah kemana sih ini? Nah, kira-kira menurut teman-teman ini topiknya apa? Topik sentence. Topik sentence. Halo Mas, gimana Mas mau? Nah ini coba teman-teman nebak dulu deh. Kira-kira ini main ide-nya apa? Dari dari penjelasan Iya. yang selanjutnya ini. Iya benar. Bukan generasi yang berkualitas. Dari ini Nasbara. Ya. Laki-laki idaman. Saya. Mas Zaki. Gak apa, aku terus dulu ya. Lelaki idaman. Jawabannya Mas Zaki. Ya, apalagi kita tulis saja. Jawab aja udah, coba. Lelaki yang berkualitas. Apa sih? Oke, lanjut aja. Jawab aja coba. Random aja deh. Ntar kita gaji.
Ini kayaknya dari kesimpulan dari hadis nih ya. Enggak itu mau ini ngawur aja bukan contoh. Iya, itu kan tentang kriteria cari pasangan. Terus kata Nabi itu yang terakhir, pilih. Ya itu kurang lebih. Fadfar bidzatid din. Nah Taribat itu dia yadak. bahasa Inggrisnya. Taribat yadak. Taribat yadak kaya benar. Coba ditebak bahasa Indonesia nih. Apa main apa ya sorry main ID-nya apa nih kira-kira? Gagasan utamanya. Ada yang mau nebak lagi? Prioritas memilih istri. Apa? Lagi yang lain? Calon iman berkualitas. Ini mau bikin judul novel. Ini gabut malam juga yang jomblo. Ada lagi yang mau nyoba tebak jawabannya? Kualifikasi pasangan hidup. Apa? Kualifikasi pasangan hidup. Yuk, apa lagi yuk? Bisa, itu aja. Ini jawabannya yang paling benar. Oke. Oke. Jadi ini sebenarnya ya jawaban-jawaban seperti ini cocok sudah betul ya. Tapi perlu dirangkai untuk sebuah hal yang lebih bagus gitu ya. Sebagai susunan kalimat saja. Tapi secara inti udah benar kok. Karena di sini inti kalimatnya kan apa namanya? Ada dua faktor nih ya. Faktor pertama karena wajah. Faktor kedua karena kapasitas keilmuan. Jadi kira-kira apa namanya di sini itu nggak bisa lagi. Tuh kan. Nah, ini gimana sih ceritanya? Udah bisa. Kayak ada nggak sudah gitu. Jadi kira-kira di sini judul yang enak itu nya itu saya akan memilih dia karena dua faktor. Dua faktor gitu. Yang pertama, nah itu lebih halus kan ya, ini kan pasangan lebihnya. Ini saya memilih dia ini topiknya dua faktor ini limiting anunya limiting apa tadi limiting Statement. Ya Allah. Ini yang pertama, yang kedua udah jelas selesai tuh kayak gitu doang. Oke. Sekarang ke balik yang ke tadi tuh ke soal. Nah, terjemahin ya. Infants usually satisfy these very basic needs in the course of one of their days spent with their parents. Bayi umumnya puas kepada kebutuhan dasarnya kepada orang tuanya itu dari diberikan makan, dicium, dimandikan gitu. Tapi jika bayi itu diabaikan atau diasuh secara salah dari pengabaian terhadap sentuhan, ini akan menimbulkan kesakitan di segala level, baik secara fisik, secara intelektual, dan secara emosional. Beberapa anak diketahui mati dari kekurangan tactile stimulation, dari kekurangan simulasi sentuhan ini, ini dipikirkan oleh banyak dokter bahwa banyak kejadian mati yang bayi biru itu adalah berhubungan langsung dengan kurangnya sentuhan di banyak kondisi.
anak yang diadopsi secara underage itu terlalu dini atau ditempatkan di panti asuhan yang buruk gitu. Terus di panti asuhan itu dia diasuh oleh orang tua yang nggak punya hubungan perasaan yang bagus, atau anak kecil yang orang tuanya menuntutnya hanya untuk menyakitinya misalkan. Seluruh tipe ini run the risk membuat risiko yang tidak selesai yang tugas bahasa Inggris minggu depan kepada potensi mereka ketika mereka berkembang dewasa. Intinya gitu. Jadi kekurangan sentuhan, kekurangan afeksi, kekurangan pokoknya yang hal-hal yang tentang merawat bayi itu akan menyebabkan dia masa depannya itu cenderung mengalami sebuah gejala psikologis yang kekurangan gitu, atau bisa menyebabkan kematian. Intinya kan di situ ya. Berarti kira-kira topik sentence yang cocok apa kan gitu. Tapi ini balik lagi ya, ini terkait bagaimana kita bisa memahami teks dan menerjemahkan. Mungkin terjemahan saya kurang bagus, tapi saya paham teksnya di situ. Jadi misalkan yang A, bayi berinteraksi tiap hari dengan keluar orang tuanya. Berarti gak cocok ya? Berarti jelasinnya kekurangan sentuhan itu ya? Gak cocok. Yang kedua, sentuhan fisik adalah faktor penting di perkembangan bayi. Ini kayaknya cocok deh, ya kayaknya. Iya, cocok kayaknya. Kita lihat yang C dulu. Banyak anak tidak diasuh secara proper dari orang tua. Nah, ini jelaskan sentuhan. Berarti yang paling cocok B ya. Berarti ini jadi main idenya. Ya gitu aja sih. Sebenarnya gampang sekali. Asal kita tahu terjemahannya. Ada Google Translate lebih bagus. Ya. Daripada Arab ya. Google Translate kalau translate Arab tuh agak beletek. Iya, saya Arab sih. Makanya Arab tolongnya dibantu, Mas. Iya. Saya Google translate bahasa Inggris lebih bagus daripada translate Arab. Beneran. Aku udah kemarin sampai narik suami, cepetan gak pulang, mau jadi bahasa Arab nih. Jawab. Ya ntar kita bantu lah bahasa Arab. Ada Ustaz Amir, Ustaz Zaki, Mbak Ai, bahasa Arab tuh Mbak Ai. Refer ke mereka tuh. Astagfirullah. Oke, kita lanjut ke yang soal kedua ya. Apa ini? With terms and certain word, let's say. With terms itu apa ya? Bentar. Ini British kayaknya, orang Inggris itu. With terms itu apa? Lupa ya? Bentar, dan Google. Oh ya, orang Inggris. Bentar. Titik-titik di mana orang Inggris dan apa sih intinya itu gini, orang Inggris kalau bilang dalam tulisan orang Inggris itu kalau bilang praktek itu ya, practice itu pakai S, kalau Amerika pakai C gitu. Oke. Yang bawahnya juga sama juga. Tapi kebalikan, kalau di kata defense, orang Inggris pakai C, orang Amerika pakai S, meskipun dibacanya sama defense. Terus di bawahnya lagi juga ada perbedaan dikit sih. Di metal. Kalau metal itu kalau di bahasa Inggris tulisannya metre, kalau di Amerika meter gitu. Terus ada lagi di kata neckball dan neckball gitu. Neckball ini Inggris, ini Amerika. Jadi kalimat ini menjelaskan tentang itu, perbedaan tulisan di akhir kalimat gitu. Nah sekarang kita pilih topiknya kira-kira.
topiknya apa gitu kan. Ada yang A itu British dan American, Inggris yang British dan Inggris yang American itu nggak sama, nggak juga sebenarnya sama kan, berarti ini nggak masuk nih, nggak masuk. Sorry kok pakai dulu ya, pakai dan lagi deh, karena nggak semua kalimat itu nggak sama, banyak yang sama juga kok. Terus there are some minor differences between American and British spellings. Di sana sedikit ada perbedaan antara Amerika dan British dalam spelling, dalam pengucapan gitu. Ini kayaknya bisa masuk deh, kayaknya ya. Kita lihat yang lagi yang bawah. The ending of British and American words are not the same. Akhir daripada British dan American word nggak sama. Nggak juga banyak yang sama, di situ tuh banyak yang sama. Misalkan run ya sama aja di Inggris run, di Amerika juga run gitu, sama aja tulisannya. Jadi ini jawaban yang paling cocok itu yang B ini nih. Nah ini begitu. Kecepatan nggak atau gimana nih? Ya bedanya penulisan doang ya, kalau pengucapan sama. Pengucapannya sama, praktis sama, kayak tulisannya beda. Cuma ada yang beda dikit di kata neckball gitu aja. Terus ada ya. iya, terus British ya, rata-rata itu kalau ada kata T-nya di tengah itu nggak dibaca. Misalkan Amerika bilang water gitu ya, kalau orang Inggris bilang woa nggak dibaca T-nya. Botol, orang Amerika bilang bottle, kalau orang Inggris bilang boa. Misalkan a bottle, sebotol air, a bottle of water gitu. Sama tulisannya kan ya, cuma pelafalannya beda. Kalau yang Amerika a bottle of water gitu ya. Kalau Inggris a boa of boa. Gitunya aja sih. Jadi yang di sini nomor 2 ini tadi menjelaskan secara minor di spellingnya aja. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Enggak. Inggris sama Amerika halus mana mas kalau secara halus Inggris ya, anak Inggris sebenarnya. Dia kalau ngomong lebih nyeni gitu. Kalau Amerika kayak kita aja, sama aja. Balik lagi ya tadi. Nah, cuma bahasa Inggris itu kalau nggak biasa dengerin itu nggak paham. Susah dia ngomongnya tuh. Nah, ntar kita bahas kapan-kapan lah, beda aksen tuh, ntar kapan-kapan. Terus ini nomor 3, titik-titik operasi keduanya bisa dibedakan kepada 3 proses: input, processing, dan output. Dalam kasus komputer, informasi yang masuk ke mesin yang disebut data itu adalah input. Terus internal operation, operasi internal itu dalam mesin itu disebut processing, dan hasilnya yang secara umum biasanya itu keluar di layar gitu ya, itu disebut output. Kemudian telepon juga bekerja pada informasi yang masuk yang menghasilkan hasil. Inputnya di handphone itu adalah ngetik nomornya itu. Switching system which locates the number can be used in a processing phrase. Terus sistem yang berganti kepada satelit, mungkin ini ya, bersatelit, itu disebut sebagai processing. Terus akhirnya telepon yang bergetar di, misalkan saya telepon tetangga yang berbunyi di tetangga itu disebut sebagai output gitu. Nah, intinya itu. Jadi baik di handphone maupun komputer ada proses yang sama dari input, processing, dan output gitu. Sekarang pertanyaannya, kira-kira topik sentence-nya apa gitu? Ada A,
keduanya, baik komputer dan telepon, adalah penemuan yang berharga, yang sangat bermanfaat. Enggak ya kayaknya ya. Enggak deh, bukan itu. Terus yang B, terminologi komputer seperti input dan output terminologi komputer seperti input dan output sering digunakan di konteks yang lainnya gitu. Ini bisa jadi benar, bisa jadi ya, tapi kita lihat yang akhir. Meskipun secara tampilan beda, operasi di komputer dan di telepon mempunyai kesamaan. Nah, yang B tadi kan nggak menjelaskan handphone ya, tapi lebih lengkapan yang di C ya, punya sama kesamaan juga gitu. Kayaknya jawabannya ini pasti yang C deh. Yang C ini deh. Mas Anang sih C kayaknya. Ya C deh, oke C. Karena yang tanggung jawab itu pasti bener kok. Nah ini yang nomor 4. Titik-titik yang pertama adalah apa, kamus yang buat kamus saku itu. Tipe kamus yang seperti ini umumnya hanya memuat singkatan-singkatan dari kamus sebelumnya, yaitu kamus yang lebih komprehensif. Definisi yang ditemukan di kamus saku ini, yang biasanya kamus kecil ya, umumnya rather sketchy, sangat singkat, and few of no examples, dan nggak ada contoh yang memberikan murid asing, murid luar Inggris mungkin ya, yang nggak ada contoh sentence, kalimat yang bisa membantu murid dari luar ya, untuk mengerti, gitu ya. Oke. Sama seperti itu, ada juga kamus bilingual biasanya, seperti kamus Thailand Inggris, Spanish Inggris, Russian Inggris gitu ya. Kamus bilingual ini seperti ini, jadi biasanya itu cuma membuat translasi kata per kata. Tidak ada sebuah notion bahasa Indonesianya ya, tidak ada sebuah notion gitu ya yang menunjukkan pemahaman terhadap idiom secara natural kepada semua bahasa. Terlebih kamus bilingual ini seringnya dalam tanda kutip, pokoknya seringnya itu kadaluarsa sebelum dipublikasikan gitu intinya. Nah sekarang pilihlah topik sentence-nya gitu kan ya. Ada a number of dictionaries, sejumlah kamus tidak appropriate, tidak cocok sesuai untuk foreign students, untuk mahasiswa asing. Nah ini kan sepertinya salah nih. Kenapa salahnya? Karena nggak lengkap, ya kan ya. Ini kan yang cuma yang awal ini doang kan, yang small pocket dictionary ini doang kan, yang menjelaskan ke mana tadi, ke sini doang. Tapi yang bilingual nggak dijelaskan gitu ya, tentang masalah idiomatik gitu ya. Satu salah. Nomor 2, atau kurang lengkap. Nomor 2, some dictionaries are not comprehensive enough. Beberapa dictionary itu tidak lengkap, nggak lengkap. Iya, beberapa. Tapi kan di sini nggak lengkapnya beda ya. Tipe-tipe kesalahan kamusnya kan beda tuh. Kalau di sini mungkin definisi lengkap, tapi nggak ada idiomatic nature ini, gitu ya. Jadi kayaknya ini nggak juga deh, sorry. Begini sih. Ini kayaknya nggak juga deh, nggak menjelaskan secara utuh. Nah, yang ketiga ini the worst kind of dictionaries, kamus yang buruk gitu. Jenis kamus yang buruk. Nah, kayaknya ini lebih mencangkup untuk semuanya nih.
Jadi kira-kira yang benar itu yang C. Nah, bentar, sampai sini dulu lah, ada pertanyaan nggak? Ini saya nerjemahinnya nggak ada persiapan, jadi agak carut marut. Nggak. Ada pertanyaan dulu nggak? Jelas. Oke, nomor 5 PR. Nomor 5 PR. Jadi gitu aja sih, intinya punya kosakata yang banyak gitu. Atau intinya bisa gercep ngetik ke Google Translate. Di scan aja, scan teks, scan teks, Oh iya, di scan. langsung muncul teks, terjemahannya. Iya. Ya, itu di Google Translate ada kan udah ya? Di scan, tinggal scan doang kan ya? Kayaknya aplikasi deh, download dulu. Ada, Ada ini di juga di Google Google. Translate. Itu kan ada kamera nih. Jadi kamera ini terjemahan. Oh iya, baru nyadar, ada juga ya. Ya, ada. Iya. Kalau dari tadi penerjemahannya sih oke ya, maksudnya kita nggak bisa bandingin karena kita nggak terjemahin sendiri gitu. Mungkin akan berbeda kalau nerjemahinnya ini berbeda. Karena sih, karena juga acak-acakan dibaca. Iya, ntar dicoba aja tuh setiap nomor 5 kan saya kasih PR tuh yang nomor 5 apa ya? Maksudnya Coba aja. 10% aku ngerti, Mas. Ya, sip. Itu ntar dicoba aja. Ada pertanyaan lain sebelum kita tutup? Atau ada saran? Atau grammarnya perlu di apa? Nah, ini kan bakalan dibahas sama dosen yang mengenai bahasa Inggris lagi sana. Jadi ini kan bakal dibahas. Nanti setelah dibahas sama dosennya, coba kita bikin lagi yang penggabungan yang kemarin tuh yang apa? Ya pokoknya yang tugas kemarin tuh coba dibahas ya, misalkan yang sudah sesuai dengan sebentar sayang bisa bicara. Jadi bisa digabungin bahasanya mana gitu jadi siapa. Jadi mulai belajar dari situ kalau memang nanti kita akan bikin seperti itu. Saya kemarin melihat itu koreksi ya sama Mbak Ai, koreksi ya teman-teman. Mbak Ai setengah, saya setengah bagi tugas tuh. Di situ biasanya anak-anak terjadi kesalahan di apa menentukan clause itu. Ini independent apa dependent gitu ya. Ini adjective clause, noun clause atau apa namanya adverbial clause gitu. Itu mungkin nanti bisa kita ulang lagi nanti di pertemuan ini. Kita lihat minggu depan dulu. Kalau materinya minggu depan perlu kita bahas yang minggu depan ya minggu depan dulu. Tapi kalau udah free kita bisa bahas itu ulang gitu ya tentang adverbial. Iya. Aku nggak ngerti tim itu aku nggak ngerti itu, Mas. Ya, ntar kita bahas lebih sederhana tadi gitu. Sama mungkin yang passive voice, mungkin teman-teman agak masih bingung di passive voice itu. Ntar kita jelasin dikit. Gitu ya. Jadi itu nanti kita agendakan juga. Kalau misalkan diperlukan banget 2 pertemuan ya nggak masalah juga gitu. Tapi kita coba satu ya. Jadi itu dulu untuk hari ini penjelasan yang ini serampangan dikit gini. Sampai pertemuan minggu depan. Kualitas banget ini. Enggak. Sampai pertemuan minggu depan ya. Ngomong-ngomong waktu bahasa Arab hari apa di ininya? Study clubnya? Bahasa Arab itu minggu jam 8. Minggu lo liburan nih capek banget. Nggak ada bisa di reschedule hari apa? Nggak bisa ya? Udah fix ya? Bisa ntar didiskusikan lagi jamnya juga gitu ya. Atau materinya bisa request, jadi nggak langsung bahas di diktat. Misalkan kita perlu bahas apa sih itu nahat, apa sih itu inang dan saudara-saudara. Itu harus tiap hari itu dibahas orang yang belajar Tiap hari kesian gurunya berapa? Ya, ntar bisa kita ngulang ke situ, kita request. Kalau Ustaz Junun yang ini aja gitu, ntar yang ngomong kita. Jadi gitu ya.
Oke, Mas, malam Jumat. Ya, Nah, berkembang nih. malam aku ini nanti yasinan sendiri. Ya, sini maaf ya. Yaudah. Masih banyak, semoga berkah ya Mas ya. Ya, terima kasih. Pahalanya mengalir deras. Ya, siap. Terima kasih Mas Keluar Iqbal. ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat. Assalamualaikum. Salam.